Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari kelas 10 PKM 2 nomor absen 27. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi tentang nabza dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan remaja. Pengertian nabza. Nabza merupakan akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan. Secara umum, nabza merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral, diminum, dihisap dan dihirup, maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang, dan pemakaian yang berlebihan. Selanjutnya, jenis nabza. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika dikelompokkan ke dalam 3 golongan. Pengertian narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologik. Berikut golongan narkotika. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2. Golongan narkotika ini berhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada morfin, petidin, fentanil, dan metadon. Narkotika golongan 3. Golongan narkotika ini berhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Di sini contohnya banyak sekali. Yang pertama ada kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram, dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya. Selanjutnya psikotropika. Psikotropika setiap bahan baik alami ataupun buatan, bukan narkotika, yang berhasiat psikoaktif, mempunyai pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan 1 adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Yang termasuk golongan ini yaitu MDMA, ekstasi, LSD, ST. Psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan 2 ini berhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat menimbulkan ketergantungan. Contohnya ada amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, metakualon, metilfenidat, ritalin. Psikotropika golongan 3.
Psikotropika golongan 3 ini berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada fenobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4. Psikotropika golongan 4 ini mempunyai khasiat pengobatan dan yang sangat luas. Digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada diazepam, clobazam, bromazepam, clonazepam, nitrazepam. Berikutnya ada zat adiktif. Zat adiktif bahan lain yang bukan narkotika atau psikotropika yang merupakan inhalasi yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Misalnya lem, aseton, ether, premix, thinner, dan lain-lain. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1% sampai 5%. Contohnya ada bir, Grandson. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 5% sampai 20%. Contohnya ada anggur, Kolesom. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 20% sampai 55%. Contohnya ada arak, whisky, dan vodka. Berikut faktor-faktor penyalahgunaan nafza. Yang pertama ada faktor individu. Kebanyakan penyalahgunaan nafza dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik, maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk penyalahgunaan narkoba. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai resiko lebih besar untuk menjadi penyalahgunaan nafza. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik di sekitar rumah, sekolah, teman, sebaya maupun masyarakat. Faktor lingkungan yang ikut menjadi penyebab seseorang anak atau remaja menjadi penyalahgunaan nafza. Faktor di lingkungan keluarga. Ada komunikasi orang tua anak kurang baik, hubungan dalam keluarga kurang harmonis atau disfungsi dalam keluarga. Orang tua bercerai, berselingkuh atau kawin lagi. Selanjutnya orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh. Yang terakhir ada orang tua otoriter atau serba melarang. Berikutnya ada faktor di lingkungan sekolah. Pertama, sekolah yang kurang disiplin. Kedua, sekolah yang terletak dekat dengan hiburan dan penjual nafza. Ketiga, sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Dan selanjutnya adanya murid pengguna nafza. Yang ketiga ada faktor di lingkungan pergaulan. Berteman dengan pengguna narkoba, tekanan atau ancaman teman kelompok atau pengedar narkoba. Selanjutnya faktor di lingkungan masyarakat atau sosial. Lemahnya penegakan hukum, situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung. Faktor nafza. Yang satu adalah mudahnya nafza didapat di mana-mana dengan harga terjangkau. Yang kedua adanya banyaknya iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik untuk dicoba. Ketiga, khasiat farmakologik nafza yang menenangkan, menghilangkan nyeri, menidurkan, membuat euforia atau fly, atau stone, atau hic, atau teler, dan lain-lain. Berikut cara mencegah nafza. Selektif dalam pergaulan. Selanjutnya, hindari keluyuran malam. Jadilah anak berbakti pada orang tua. Fokus pada hal-hal positif. Jangan takut kehilangan teman. Selesaikan masalah Anda. Bentengi diri dengan agama. Ingat masa depan.
Jangan pernah mencoba, nikmati kebersamaan. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton presentasi dari saya. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.